Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan lanjut lagi baca firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar Bapa. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti akan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dosa kami yang banyak Bapa, hapuskan Bapa, supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita akan lanjut firman Tuhan, tapi sebelum video ini kalian silahkan nonton di video yang di part 118. Judulnya tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Jadi kalian silahkan nonton, klik di video sebelum video ini ya. Kita akan lanjutkan lagi sekarang ayatnya di Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Judulnya siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi di sini firman Tuhan katakan kalau kita mau mengadakan suatu pesta, pesta malam, pesta siang, pesta apapun kapanpun, katanya di sini lebih baik kita mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan orang yang nggak punya apa-apa katanya ya. Jangan kita undang orang-orang kaya, tetangga-tetangga kita yang kaya, saudara-saudara kita yang kaya. Karena kalau misalnya kita undang mereka, mereka pasti akan bisa membalas apa yang kita berikan kepada mereka. Tapi kata Tuhan, undanglah orang-orang yang susah. Karena katanya kalau kita mengundang mereka, mereka tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Tetapi katanya di ayat terakhir, sebab engkau dan engkau akan berbahagia. Itu juga kita dapat berbahagia ya katanya di sini. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi sebenarnya kalau secara kedagingan kita ini, secara manusia, kalau kita ngundang seseorang, ini bukan hanya kalian saja ya, tetapi pada aku juga ya. Pastinya kalau kita mengadakan acara, kita pasti undang si A, si B ya, contohnya, atau pas ulang tahun, contohnya kita undang si A, si B. Terus kita buat yang pesta yang baik, kemudian mengharapkan mereka memberikan juga hadiah yang baik. Dan sebaliknya juga, nanti kalau misalnya kita ke tempat orang, ya, misalnya kita diundang orang, ulang tahun kek atau apa, kita pasti kasih hadiah yang baik juga. Karena pastinya di pikiranku juga pasti akan, oh nanti kalau aku ulang tahun kamu kasih kado yang lebih baik juga ya, gitu. Nah itulah sifat manusia kedagingan ya. Aku bukan mengatakan kalian saja, tetapi itu juga pasti pernah aku alami.
Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan supaya kita di sini dikatakan di sini mengundang bahkan orang yang cacat, yang miskin, yang bahkan yang nggak bisa kembaliin apa yang sudah kita kasih lah. Contohnya kalau di pesta pernikahan kita undang mereka, kita kasih makan, kita servis bagus-bagus. Tapi pada saat nanti mereka ulang tahun misalnya atau pas lagi mau buat pesta mereka nggak bisa mengundang kita, ataupun kalau mengundang kita mungkin mereka nggak bisa memberikan seperti yang kita berikan kepada mereka. Dalam artian mereka nggak bisa mengembalikan apa yang telah kita lakukan. Dan Tuhan di sini dikatakan kamu akan berbahagia katanya, dan engkau akan berbahagia. Jadi kalau secara logika manusia katanya supaya kita berbahagia, artinya di sini ini rencana Tuhan, ini maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jadi kalau maunya kita ya gitu, pokoknya aku lakukan yang baik sama kamu, kamu lakukan yang baik dong sama aku gitu. Nah Tuhan nggak kayak gitu, berbeda, makanya 180 derajat berbedanya, bahkan lebih lagi, terbalik, jumping. Karena pengajaran Tuhan Yesus kita ini bukan main-main, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Ini benar-benar murni ajaran dari surga, ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia. Manusia hanya mengharapkan imbalan dari orang yang kita sudah berikan sesuatu. Tetapi firman ini mengatakan di sini bahkan kita berikan sesuatu hal yang kepada orang yang gak bisa balas, kita berbahagia katanya, dan engkau akan berbahagia. Kemudian karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, seperti itu tadi, kita berbahagia memberikan sesuatu kepada orang karena dia gak bisa balas kepada kita. Justru itu harus kita pikirkan. Di ayat terakhir, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya kita dapat kekekalan itu nanti, surga itu kita dapat nanti di akhir. Ya, dibilang di sini hari kebangkitan orang-orang benar. Kebangkitan orang-orang benar itu sih kapan? Pada saat kiamat, akhir zaman, kesudahan ya. Pada saat waktu setan selesai di bumi ini. Udah gak ada lagi dia waktu untuk menggoda-goda kita. Udah gak ada lagi dia waktu untuk memanipulasi manusia. Udah gak ada lagi waktu dia untuk mencari pengikutnya ke neraka. Disitulah orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar juga dibangkitkan. Tetapi Tuhan Yesus kita, Bapa kita itu akan menghakimi semua orang. Kemudian orang yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, melakukan kehendaknya, melakukan semua firman-firmannya, turut ya, dan menyenangkan hati Tuhan, akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya itu. Ya. Kemudian kita yang orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Bapa kita itu ke dalam kerajaan sorga. Sementara orang yang tidak baik itu, ya, orang-orang yang mempunyai kedegilan, ya, dibilang ibaratnya udah berulang-ulang kali mungkin dia dapat firman Tuhan, atau dia dari temannya, dari YouTube, dari TV, dari radio, dari mana saja. Mereka mengeraskan hati mereka. Mereka nggak mau membuka diri mereka, sudah berulang-ulang diingatkan. Bahkan mungkin mereka malah memaki-maki orang yang membawa kabar baik itu, kabar Injil itu. Injil itu adalah kabar baik. Ya, kalian harus pahami Injil itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Kalau kalian menyukai kabar buruk, itu namanya kalian sudah pengikut si jahat. Kalau kalian menyukai sesuatu yang baik, pasti kalian pengikut Tuhan, ya. Jadi pilihan ada di tangan saudara masing-masing. Siapa yang kalian ikuti, setan atau Tuhan? Kalau kalian ikuti Tuhan, pasti kalian buah-buahnya akan yang baik, manis. Tetapi kalau kalian ikut setan, ya sekali lagi aku bilang, setan itu suka mengambil, mencuri, membinasakan. Dia suka kita binasa. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan dirinya, disalibkan dia mau, dia tidak melawan. Bukan mau ecek-ecek, bukan mau main-main itu. Ada makna di situ. Dia mau menyelamatkan kita supaya kita nggak binasa. Jadi kalau orang menolak dia, kasihan, sayang sekali Anda. Jadi kalau kalian mau selamat, kalau kalian nggak mau binasa,
terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian, akui Dia Tuhan dan juru selamat kalian, dibaptis dan baca firman Tuhan. Bacanya jangan tanggung-tanggung, bacanya dari Kejadian sampai Wahyu kalau bisa. Jadi kalian itu ya nggak apa-apa, pelan-pelan baca. Jangan lupa berdoa dulu ya, minta Roh Kudus untuk menuntun. Kadang-kadang kita baca-baca gitu nggak ngerti juga, walaupun udah ditranslate pakai bahasa Indonesia contohnya. Tapi kalau kita nggak undang Roh Kudus itu, kita nggak dimampukan. Nggak mampu kita memahami firman ini, karena ini ajaran Tuhan. Ajaran yang bukan main-main. Kalau sekelas manusia kayak kita ini, mau dia pengetahuannya sekelas profesor pun, kalau dia baca Alkitab, kalau dia tidak dituntun Roh Kudus, dia cuma hanya bisa membaca, menerangkan, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Roh Kudus ini bekerja untuk membantu kita yang terbatas ini, baik dari kita membaca, mengerti, dan melakukan setiap hari. Jangan kita hanya bisa membaca, menerangkan. Kalau seperti itu, cuma hanya membaca, menerangkan, itu sudah sama dengan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi dan Saduki. Pernyataan mereka itu selalu sesuai dengan firman Tuhan dalam arti pengajarannya ya. Pengajarannya mereka tahu ini dan itu. Tapi esensi mereka nggak tahu. Maksudnya itu dalam arti kehidupan itu nggak tahu. Kenapa? Dia nggak mau melakukan. Dan bahkan mungkin mereka tahu, tapi mereka nggak melakukan. Kenapa? Karena mereka itu condongnya itu hanya untuk aku, diriku. Kalau sudah memikirkan diri sendiri, artinya dia sudah pengikut si iblis itu sendiri. Dia cuma hanya tameng aja, dia tahu bahasa, ibaratnya firman Tuhan, dia tahu menerangkan ini, tetapi di dalam kehidupannya sama sekali dia tidak praktekkan. Masalahnya kita pengikut Kristus, jadi Kristen itu bukan hanya membaca, menghafal, menerangkan, bukan itu. Pengikut Kristus yang sejati, ya, anak Allah, anak Tuhan Yesus yang baik itu, seperti apa sih? Bukan hanya kita di bibir saja, tapi di hati tidak. Kita harus jadi pelaku, melakukan, bukan menghafal. Kita bukan agama yang menghafal, menerangkan, bukan sebatas itu, tetapi kita jadi pelaku. Nggak ada masalah kita cuma hanya tahu sedikit ayat, tapi perlakuan kita aplikasikan semua. Apa yang kita tahu di firman Tuhan, oh harus begini, harus mengampuni, harus ini, harus itu. Kita lakukan itu. Tuhan senang, lebih senang dia melihat orang seperti itu daripada orang yang hanya berbicara tapi nggak mau dia melakukan, mempraktekkan firman Tuhan itu. Hati Tuhan sedih. Apa bedanya kita sama orang Farisi kalau seperti itu? Nah, di sini biarlah firman ini menjadi perenungan buat kita, karena satu lagi dibilang kita mengundang orang yang kurang mampu dan bahkan kepada orang yang sama sekali tidak bisa mengembalikan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Tetapi yakinlah katanya, bukan di sini upah kita ibaratnya, tetapi nanti di akhirnya. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang benar dibangkitkan, disitulah kita mendapat. Kalau kita memang tidak mengalami kematian sampai kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita tetap hidup bersama-sama dengan firman-Nya, kita lakukan juga, kata Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Atau kalau memang kita memang mengalami kematian, tetapi kita memang mati di dalam Kristus, ya, tidak meninggalkan firman Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, selalu hidup di dalam Dia. Pada saat kebangkitan orang benar, kita dibangkitkan, kita juga tetap mendapatkan kekekalan itu. Jadi dalam keadaan mati atau hidup itu nggak ada masalah bagi orang percaya. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi semuanya untung bagi orang percaya, bagi orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi inilah doa dan harapan kita. Semoga kita saling mengampuni, saling memahami firman Tuhan, bahwasanya gak usah khawatir kalau kita membantu seseorang ataupun memberikan seseorang yang kita mampu, ya, kepada semua yang kita jumpai, baik secara materi, informasi, pengetahuan dan sebagainya. Gak usah kita sedih kalau dia gak bisa bantu ke kita, gak bisa balas ke kita. Tetapi biarlah Tuhan yang balas ke kita, biarlah nanti di akhirnya, ya, pada saat akhir zaman, ya, pada saat orang-orang benar, orang-orang percaya dibangkitkan, kita mendapatkan kerajaan sorga itu. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Bapa, terima kasih untuk mengingatkan kami supaya kami tetap Bapa berjalan di dalam firman-Mu.
melakukan kehendak-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami, supaya kami memberikan sesuatu hal yang baik kepada orang yang tidak mampu mengembalikan kepada kami. Tetapi biarlah itu menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, kami orang lemah, kami terbatas. Ajari kami Bapa. Ampuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat layak Bapa, dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Bapa di sorga, berkati kami sepanjang hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan kami kesehatan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau kalian punya komen, pengalaman atau apapun mungkin yang mau didoakan juga, silakan kalian komen. Kita sama-sama berbagi, mendoakan, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.